Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitabus Shalah yang diambil dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan terkait dengan adzan. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tentang definisi adzan dan iqamah dan juga terkait dengan keutamaan adzan, ya, terkait dengan keutamaan adzan. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu syurutul adzan, syarat-syarat adzan, ya, syarat-syarat adzan. Disebutkan di dalam, ya, pembahasan ini terkait dengan syarat-syarat adzan. Yang pertama adalah dukhulu waqtis shalah. Ya, di antara syarat adzan yang pertama yaitu masuknya waktu salat, ya, masuknya waktu salat. Ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama tentang syarat, ya, salat atau syarat adzan, yaitu masuknya waktu salat, ya, masuknya waktu salat, ya, adal fajar, kecuali salat fajar atau salat subuh. Ya, jadi di antara syarat adzan yaitu masuknya waktu salat kecuali waktu salat subuh. Ya, jadi yustaratu lil adzani ay yadkhula waktu salatil mafruḍah. Disyaratkan adzan itu adalah masuknya waktu salat wajib. Fala yasihhul adzanu qabla dukhulil waqti. Maka tidak sah adzan sebelum masuk waktu. Jadi ketika Anda orang yang adzan sebelum masuk waktu salat, maka adzan itu tidak dianggap. Illa fil fajar, kecuali salat subuh. Kecuali salat subuh. Kenapa? Karena di salat subuh itu ada dua adzan. Ada dua adzan. Yang pertama, ada adzan untuk membangunkan manusia, ya, untuk membangunkan manusia, apakah itu untuk sholat witir atau sholat tahajud atau untuk makan sahur. Ini adzan yang pertama. Ini adzan yang pertama. Jadi ada adzan yang pertama, ya. Mungkin kira-kira 1 jam atau setengah jam sebelum masuk waktu sholat. Ya, ini adzan yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Bilal yu'adzin
idza zalatis syams la yahrum thumma la yuqimu hatta yakhruja ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama hina yara. Atau ini terkait dengan adzan terkait dengan adzan zuhur ya. Taib. Ini. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Adzan di malam hari. Fakulu washrabu. Maka makanlah serta minumlah hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sampai Ibnu Ummi Maktum itu adzan. Ya. Maka di sini dapat dipahami bahwasanya di adzan subuh atau di waktu subuh itu 2 kali adzan. Yang pertama ada adzan di malam hari. Ya, itu untuk membangunkan manusia sebagaimana disebutkan di sini, makan dan minumlah kalian. Berarti untuk membangunkan manusia makan sahur ya di bulan Ramadan atau bagi yang mau ya puasa sunnah ya, maka itulah adzan untuk membangunkan mereka. Atau mungkin ada yang mau sholat tahajud, atau mungkin ada yang mau sholat witir, ya, ada yang mau sholat witir. Maka ini adzan yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la yamna'anna ahadukum adana Bilal min sahur, fa innahu yu'adzinu bilailin liyarji'a qa'imukum wa yuqidhu na'imakum. Kata Nabi SAW, janganlah adanya Bilal menghalangi kalian dari makan sahur. Fa innahu yu'adzinu bilail, karena sungguhnya dia itu adzan di malam hari. Supaya apa? Supaya mengembalikan orang-orang yang pergi, ya, maksudnya orang-orang yang keluar ya, setelah mendengarkan adanya Bilal, maka mereka kembali. Wa yuqidhu na'imakum, dan juga membangunkan orang-orang yang tidur kalian. Ya, membangunkan orang-orang yang tidur kalian. Maka ini terkait dengan adzan subuh. Adzan subuh atau adzan di waktu subuh itu sekali lagi 2 kali, dan inilah yang dipraktekkan. Ya, seperti di Saudi Arabia, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Demikian juga seperti di negeri Yaman, ya, di tempat-tempat belajar, mereka adanya 2 kali. Mereka adanya 2 kali. Dan di Makassar juga ada beberapa tempat yang melakukan hal yang seperti itu, ya, 2 kali adzan, ya, seperti di pondok-pondok pesantren, ya, di pondok-pondok pesantren mereka adanya 2 kali. Ya, adzan yang pertama itu untuk membangunkan manusia supaya mereka bisa makan sahur atau salat witir, demikian juga salat tahajud. Dan di sini dikatakan inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Ya. Sementara Ibnu Ummi Maktum itu adzannya di adzannya ketika masuk waktu salat. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki, ya, beliau memiliki 4 muadzin. Ya. Beliau memiliki 4 muadzin. 2 di Mekah dan 2 di Madinah. Ya, 2 di Mekah dan 2 di Madinah. Ya, 2 di Mekah dan 2 di Madinah. Yang paling terkenal itu adalah Bilal. Ya, dan juga Ibnu Ummi Maktum. Ya, juga Ibnu Ummi
Maktum. Dan di sana ada muadzin Nabi SAW yang berada di Mekah. Kalau Bilal dan Ibnu Ummi Maktum itu beliau muadzin Nabi SAW di Madinah. Ya, beliau muadzin Nabi SAW di Madinah. Ya, adapun di Mekah itu muadzinnya Nabi SAW bernama Abu Mahdurah. Abu Mahdurah. Ya. Dan yang kedua namanya Sa'ad Al-Quradhi. Ya, ini bisa dilihat ya tulisannya yang saya lingkari. Ya, ini muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Sa'ad Al-Quradhi. Ya. Dan yang kedua adalah Abu Mahdurah. Abu Mahdurah. Ya. Ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena ya, nanti ketika kita membahas lafaz-lafaz adzan itu ada yang berbeda antara lafaznya Bilal ya dan lafaznya Sa'ad Al-Quradhi dan juga Abu Mahdurah. Ya. Karena itu kalau misalnya ada yang ya pergi umroh kemudian singgah di Turki, nah itu di sana ya mungkin Anda akan mendengarkan adzan yang agak lain. Ya, mungkin mengatakan, "Wih, ini kenapa lain-lain adzannya ini?" Nah, kenapa? Karena mereka di sana itu mempraktikkan adzannya Abu Mahdurah dan Sa'ad Al-Quradhi. Nanti sebentar insyaallah kita akan lihat lafaz-lafaznya. Ya, jadi yang jelas bahwa Nabi SAW itu memiliki 4 muadzin. Ya. Yang pertama dan yang kedua yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya muadzin Nabi di Madinah. Ya. Yang ketiga dan yang keempat yaitu Sa'ad Al-Quradhi dan Abu Mahdurah. Keduanya merupakan muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya, keduanya merupakan muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maka ini syarat yang pertama dari adzan, yaitu masuknya waktu salat. Ya, kecuali waktu subuh, ya, kecuali subuh ya boleh adzan ya beberapa menit sebelum atau beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Syarat yang kedua dari syarat adzan adalah niatul adzan, yaitu adanya niat. Adanya niat. Kenapa? Karena adzan ini merupakan ibadah. Dan dimaklumi bahwasanya ibadah itu tidaklah sah kecuali dengan adanya niat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, tergantung pada niatnya. Maka ini syarat yang kedua, yaitu adanya niat. Syarat yang ketiga dari syarat adzan yaitu ada'uhu bil lughatil arabiyyah. Harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Ya. Fayushtaratu kaunul adzani bil lafdzil arabi. Maka adzan itu disyaratkan dengan lafaz bahasa Arab. Wala yasihhu al-ityanu bihi bi ayyi lughatin ukhra walau alima annahu atau walau ulima annahu adzan. Maka tidak boleh dan tidak sah ya mengumandangkan adzan dengan bahasa yang lain. Ya, misalnya bahasa Indonesia. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, dan ini merupakan ya kesepakatan dari kalangan para ulama bahwasanya ya adzan haruslah dilafazkan dengan bahasa Arab. Maka tidak sah kalau didatangkan dengan bahasa yang lain, ya. Kemudian syarat yang keempat dari syarat adzan
yaitu ya khalwul adzan minal lahn alladhi yughayyirul ma'na. Ya, adzan itu harus bebas dari kesalahan yang bisa mengubah maknanya. Ya, jadi ketika seorang adzan itu harus berhati-hati, jangan sampai dia melakukan lahn, ya, yang disebut dengan lahn jali, kesalahan yang nampak yang bisa mengubah maknanya. Ya, misalnya dia baca Allahu Akbar, ini salah ini. Ya, apa maknanya kalau Allahu Akbar? Itu bertanya. Ya, asalnya Allah. Ya, Allahu Akbar. Kan sudah belajar bahasa Arab tuh. Ya, ahada kitab. Ya. Itu asalnya Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Ya, jadi jangan terpukau dengan suara adanya. Wih, bagusnya adanya. Ya. Padahal dia baca Allahu Akbar Allah. Itu salah. Ya, salah adzan yang seperti itu, dan itu mengubah maknanya. Ya, harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maka ya tidak boleh, ya. Tidak boleh memanjangkan hamzanya. Ya, seperti di sini dikatakan kamad di hamzah, seperti memanjangkan hamzah. Ya, nah, seperti memanjangkan hamzah, au ba'uhu, atau memanjangkan ba'nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga salah. Ya, itu juga salah. Ya, maka ya ini syarat yang keempat, bahwasanya adzan itu harus terbebas dari kesalahan, ya, yang bisa mengubah maknanya. Ya. Nah, kemudian syarat yang kelima dari syarat adzan yaitu tartibu kalimatil adzan. Ya, mengurutkan lafaz-lafaz adzan. Ya, maka tidak boleh mendahulukan yang belakangan. Ya, tidak boleh mendahulukan yang belakangan, harus harus diurutkan. Karena kapan seorang itu tidak mengurutkannya, berarti dia mendatangkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian syarat yang keenam yaitu al-muwalatu baina al-fadil adzan, yaitu bersambungnya antara lafaz satu dengan yang lain. Ya, tidak boleh seorang adzan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai di situ baru pergi duduk dulu. Ya, mungkin masih ada kopinya yang belum habis, dia pergi minum kopi. Ini tidak boleh. Ya, itu namanya tidak mualah, tidak bersambung. Ya. Dan di antara syarat adzan itu harus mualah, ya. Wa hiya al-mutaba'atu baina alfadhihi biduni faslin, yaitu mengurutkan antara lafaz yang satu dengan lafaz yang lain biduni faslin, tanpa ada pemisah. Maksudnya pemisah yang lama. Ya, pemisah yang lama. Maka harus mualah. Ya, fa in kana al-faslu yasiran ka ayyatisa al-muadzinu fi athnaihi. Ya, tapi kalau misalnya pemisahnya itu hanya sebentar, ya, misalnya dia bersin atau misalnya dia mengambil nafas, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia pisah, ya, dengan pergi duduk-duduk, ya, atau dia melakukan sesuatu, maka ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Nah, kemudian syarat yang ketujuh dari syarat adzan yaitu isma'u
ghairil hadirin, yaitu memperdengarkan orang yang tidak hadir. Ya, maksudnya begini, bahwa adzan itu bukan hanya orang yang ada di dalam masjid yang diperdengarkan. Ya, makanya dulu ya, sebelum ada sebelum ada mikrofon, ya, itu orang-orang dulu adzan di luar masjid, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para as-salaf, ya. Dan mereka naik di tempat yang tinggi untuk apa? Untuk memperdengarkan orang-orang yang ada di luar. Makanya di antara hal yang dianjurkan ketika adzan itu adalah orang yang memiliki suara yang keras. Orang yang memiliki suara yang keras. Maka ini 7 syarat. Ya, ini 7 syarat dari syarat-syarat adzan. Ya, syarat-syarat adzan. Yang pertama, yaitu masuknya waktu salat, kecuali salat subuh. Kalau salat subuh boleh adzan sebelum masuk waktu salat. Ya, karena adzan itu berfungsi untuk membangunkan. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, adanya niat. Syarat yang ketiga, harus dengan berbahasa Arab. Syarat yang keempat, harus terbebas dari kesalahan yang bisa mengubah makna. Syarat yang kelima, yaitu harus tertib, berurutan. Syarat yang keenam, harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan kegiatan. Dan syarat yang ketujuh, yaitu memperdengarkan orang yang selain orang yang hadir di tempat tersebut. Ya, ini 7 syarat dari syarat-syarat adzan. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada pembahasan. Hal yajuzul kalamu athna al-adzan wal iqamah? Bolehkah seorang berbicara ketika adzan dan iqamah? Nah, ini perkara yang sangat penting untuk kita bahas, ya. Jadi apakah boleh seorang, maksudnya ini orang yang hadir, apakah boleh mereka berbicara saat terdengar adzan? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi kalamil muadzin athna'a at-ta'dzin. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum muadzin itu berbicara saat dia adzan. Ini terkait dengan muadzin dulu. Apakah boleh dia bicara saat dia adzan? Ya. Di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang pertama, yajuzul kalamu fil adzani mutlaqan. Boleh secara mutlak berbicara. Ya, jadi misalnya lagi adzan ini, ya. Kemudian ada sesuatu yang dia ingin sebutkan atau sampaikan, lalu dia berbicara. Ya, kita tolong ambilkan dulu HP-ku itu, misalnya begitu. Ya, sementara adzan. Ya, ini pendapat yang pertama mengatakan boleh. Dan ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Atha bin Abi Rabah, demikian juga Qatadah, dan juga Imam Ahmad. Dan juga Imam Ahmad. Hanya saja Imam Ahmad mengatakan tidak boleh kalau dalam iqamah. Ya, tidak boleh dalam iqamah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua bahwa yukrahul kalamu asna al-adzan wal iqamah. Dimakruhkan berbicara saat adzan. Ya, jadi muadzin tidak boleh atau dimakruhkan. Ya, dimakruhkan berbicara saat adzan dan juga saat iqamah. Ya, ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat Al-Imam An-Nakhai, juga Ibnu Sirin, demikian juga Al-Auza'i, demikian juga Imam Malik,
Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Asy-Syafi'i serta Abu Hanifah. Ya, mereka berpendapat, ya, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan selainnya, mereka berpendapat bahwasanya dimakruhkan berbicara bagi orang yang sedang adzan, ya, yang sedang adzan. Nah, pendapat yang ketiga, ya, mengatakan la yanbaghi lil muadzin ay yatakallama fi adzanihi illa kalaman min sya'nis shalah. Ya. Tidak selayaknya bagi seorang muadzin untuk berbicara saat adzan. Ya, tidak selayaknya berbicara saat dia adzan, kecuali pembicaraan yang memang terkait dengan salat. Ya, misalnya kalau musim hujan itu ada tambahan adzan. Ya, apa itu? Sallu fi rihalikum. Ya, salatlah di rumah-rumah kalian. Ya, karena memang kalau ya musim hujan itu tidak wajib salat berjamaah. Ya, maka dikatakan, muadzin mengatakan sallu fi rihalikum. Ya, salatlah di rumah-rumah kalian. Ya, di rumah-rumah kalian. Nah, itu biasa kita dengar di masjid-masjid yang memang menegakkan ya sunnah adzan. Ya, kalau hujan deras, ya, begitu selesai hayya 'alas shalah, ya, maka mereka mengatakan sallu fi rihalikum. Ya, salatlah di rumah-rumah kalian. Nah, maka ini 3 pendapat. Ya. Atau ada pendapat yang keempat. Ya. Ada pendapat yang keempat yaitu intakallama fil iqamah, ya, a'adaha. Kalau dia berbicara waktu iqamah maka harus dia ulangi. Ya. Misalnya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya bilang, nak ambil dulu itu. Nah, baru dia sambung lagi. Pendapat yang keempat mengatakan kalau dia seperti itu harus dia ulangi. Harus dia ulangi iqamahnya. Itu dalam iqamah. Ya, itu dalam iqamah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling kuat di sini yaitu tidak selayaknya seorang berbicara saat adzan, ya, saat adzan. Bagaimana dengan orang yang mendengarkan adzan? Jadi itu tadi orang yang adzan, ya. Orang yang adzan ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh atau tidak berbicara? Pendapat yang pertama mengatakan boleh secara mutlak. Ya. Pendapat yang kedua dimakruhkan. Pendapat yang ketiga, ya, tidak selayaknya berbicara kecuali ada hal yang sangat penting yang terkait dengan salat. Dan pendapat yang keempat bahwasanya kalau dalam iqamah dia berbicara maka hendaknya dia ulangi. Itu pendapat Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dan wallahu taala alam, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, pendapat yang ketiga ini yang paling, ya, hati-hatinya, yaitu tidak selayaknya seorang berbicara di dalam azan walaupun tidak membatalkan azannya. Nah, bagaimana dengan orang yang mendengarkan azan? Apakah boleh dia berbicara? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu contoh yang sangat bagus dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, ketika beliau ditelepon saat adzan, ya, ditelepon saat adzan, maka beliau mengatakan, ya, sebentar. Ya, sebentar. Beliau langsung tutup teleponnya baru menjawab adzan. Ini yang selayaknya. Ya, ini yang selayaknya. Ya, bahwa seorang ketika mendengarkan adzan itu selayaknya tidak berbicara. Ya, tidak berbicara. Ya, hanya saja, ya, inilah kelalaian kita. Ya, kadang sudah adzan kita masih bicara. Ya, kadang juga kita ditanya, ya, segan-segan juga mengatakan, sebentar dulu. Ya, padahal sebenarnya, ya, selayaknya tidak, ya, kita selayaknya kita fokus mendengarkan adzan. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan adzan, kemudian mengikuti ucapan muadzin, lalu membaca doa selesai adzan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah.
halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Nah, itu keutamaan orang yang mendengarkan adzan kemudian dia membaca doa selesai adzan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Maka tidak selayaknya ya kita berbicara saat mendengarkan adzan. Nah, kemudian di sini juga sebelum kita masuk pada ya sifat adzan, ada hal yang penting untuk diingatkan juga bahwa saat adzan itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali secara darurat. Ya, kecuali hal yang darurat. Kalau hal yang darurat misalnya mau berwudu, ya, maka itu hal yang darurat, ya, hal yang darurat. Tapi kalau misalnya nanti selesai adzan itu lebih bagus, ya, itu lebih bagus. Nah, tapi kalau dia lihat misalnya kalau nanti selesai adzan ternyata muadzinnya langsung iqamah, ya, langsung iqamah, maka tidak apa-apa dia keluar, ya. Tapi yang kita inginkan di sini bahwa ya saat adzan maka dimakruhkan untuk keluar ya dari masjid kecuali untuk kembali, ya. Maka tidak boleh seorang itu misalnya di masjid ini adzan lalu dia keluar kemudian pergi di masjid yang lain untuk sholat. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Maka di sini juga perlu diingatkan khususnya para akhwat, ya, mungkin ada yang memahami bahwa salat ya bagi perempuan itu lebih utama di rumahnya. Ya betul, itu pemahaman yang betul. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu bahwasanya perempuan itu lebih utama salat di rumahnya. Tapi yang kita ingin sebutkan, yang kita ingin ingatkan, kalau hadir ta'lim ya, kemudian adzan, kemudian saat adzan pulang ke rumahnya dengan alasan untuk salat di rumahnya. Ini tidak layak. Ya, ini tidak benar. Ini tidak benar. Jadi kalau adzan di masjid ya ikut salat bersama dengan jamaah yang ada di masjid. Ya, karena ya hal yang seperti itu menyerupai syaitan. Ya, menyerupai syaitan. Karena syaitan itu sudah kita sebutkan. Ketika adzan dia lari terbirit-birit. Ya, lari terbirit-birit. Nah, maka tidak boleh kita keluar, ya, apalagi meninggalkan masjid saat adzan. Yang kedua, ya, sikap yang seperti tadi itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, bisa menimbulkan fitnah. Apalagi di situ misalnya banyak orang awam yang datang pengajian, ya, mereka mengatakan, kenapa ini saat adzan mereka pada pulang semua? Nah, ini kan bisa menimbulkan fitnah. Maka ya salat saja di masjid, ya, dan insya Allah akan mendapatkan juga keutamaan ya salat berjamaah, ya, keutamaan salat berjamaah. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya sifatul muadzin, ya, sifat-sifat seorang muadzin. Ya, sifat-sifat seorang muadzin. Maksudnya kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang muadzin. Ya. Yang pertama, ayyabtaghiya bi'adanihi wajhallah. Ya, kriteria yang pertama dari seorang muadzin yaitu hendaknya dia betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah di dalam adzannya. Ya. Fala ya'khudh wajrata ala adanihi wa iqamatihi. Maka jangan dia memasang tarif. Ya, jangan dia memasang tarif di dalam adzannya, demikian juga iqamahnya. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya. Lianna al-istijara 'ala ta'ati la yajuz. Karena memasang tarif ya di dalam ibadah, di dalam ketaatan itu adalah hal yang tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattakhidh muadzinan la ya'khudh ala adanihi ajra."
ya. Dan ambillah muadzin yang tidak mengambil upah di dalam adzannya. Ya, apa maknanya ini? Sudah disebutkan pekan lalu. Ya, Abdul Fatih. Apa makna dari hadis ini? Ambillah adzan yang tidak mengambil upah dari adzannya. Apa maknanya? Dilarang mengambil keuntungan. Iya, tidak mengambil, maksudnya tidak mempersyaratkan. Tidak mempersyaratkan. Tapi kalau muadzin itu diupah atau digaji oleh pengurus masjid atau pemerintah misalnya, boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Ya. Nah, itu adalah hal yang dibolehkan. Seperti muadzin itu, muadzin ya seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mana-mana muadzin itu, ya mereka diupah oleh pemerintah. Ya, diupah oleh pemerintah. Tapi yang dilarang itu kalau ya mempersyaratkan. Saya adzan di sini dengan syarat ya saya dapat upah sekian. Saya imam di sini kalau diupah sekian. Ya. Nah, makanya enggak boleh tarik ulur. Ya, berapa gajinya Pak kalau saya imam? Nah, ini enggak boleh kalau seperti itu. Ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya ya diupah sama pengurus atau mungkin ada orang ketiga ya donatur misalnya yang mengupahnya, maka tidak ada masalah, itu boleh ya, itu dibolehkan. Maka ini ya kriteria yang pertama, yaitu dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari kriteria muadzin yaitu ayyakuna adlan aminan, harus orang yang adil dan terpercaya. Ya, harus orang yang adil dan terpercaya. Ya. Maksudnya ya, dia adalah orang yang betul-betul memerhatikan waktu. Ya. Maka tidak boleh mengambil muadzin itu dari orang fasik. Ya, pelaku dosa dan maksiat. Ya, pelaku dosa dan maksiat. Misalnya dia berzina atau dia minum khamar, ya, termasuk dalam hal ini ya perokok. Ya, perokok, imam, muadzin itu sebaiknya dihindari para perokok. Ya, para perokok. Kenapa? Rokok itu adalah hal yang diharamkan. Karena muadzin itu adalah teladan. Sebagaimana imam, mereka juga adalah para teladan. Ya, para teladan. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya bahwasanya ya tidak akan diberi pahala ya adanya orang-orang fasik. Adanya orang-orang fasik. Kenapa? Li mukhalafatihi li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menyelisihi perkara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini kriteria yang kedua dari seorang muadzin. Kriteria yang ketiga dari seorang muadzin ayyakuna sayyitan ay husnu as-saut. Dia harus memiliki ya suara yang indah. Ya, maksudnya suara yang keras. Suara yang keras. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Zaid. Beliau mengatakan, "Fakum ma'a Bilal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berdiri bersama dengan Bilal. Fa'alqi alaihi ma ra'aita. Lalu ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat di dalam mimpimu. Fa innahu anda sautan minka. Karena dia memiliki suara yang lebih keras daripada suaramu. Nah, di sini dapat terdapat pelajaran yang mimpi tentang azan itu adalah Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid dia yang mimpi ya, kemudian mimpinya dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dibenarkan oleh wahyu. Ya, dibenarkan oleh wahyu. Begitu ya Abdullah bin Zaid mimpi, ternyata bukan beliau yang disuruh oleh Nabi untuk azan, tapi yang kata Nabi, kamu ajari Bilal. Kenapa?
karena dia lebih keras suaranya. Ya, lebih keras suaranya. Maka di sini ditarik kesimpulan oleh para ulama bahwasanya muadzin itu hendaknya yang lebih keras suaranya. Ya, lebih keras suaranya. Kenapa? Karena muadzin adzan ini fungsinya untuk memanggil orang-orang yang ada di luar. Ya, memperdengarkan adzan itu kepada orang-orang yang ada di luar. Nah, kemudian kriteria yang keempat dari kriteria adzan yaitu ayyakuna aliman bil waktu, yaitu muadzin harus mengetahui waktu, liyatamakkana min adanihi fi awwali, ya, supaya ya memungkinkan dia adzan di awal waktu, ya, jangan sampai dia memperlambat ya adzannya sehingga orang-orang yang berpuasa sudah lama menunggu kapan adzan ini, ya, ternyata sudah lewat waktu buka tapi dia tidak adzan. Kenapa? Karena muadzinnya tidak tahu waktu, ya. Karena itu ketika yang muadzin itu adalah orang yang buta, ya, kan dia tidak tahu, tidak melihat waktu, maka harus dikabari, ini sudah masuk waktu. Makanya Ibnu Ummi Maktum itu beliau orang yang buta, ya, sahabat Nabi buta, tapi ketika mau adzan dikatakan kepada beliau asbahta, sudah masuk waktu subuh. Jadi orang-orang mengatakan kepada Ibnu Ummi Maktum asbahta, ini sudah masuk waktu. Barulah beliau adzan. Ya, maka di sini dapat dipahami bahwasanya boleh mengambil muadzin dari orang buta, tapi ketika masuk waktu salat maka harus disampaikan kepadanya, nih sudah masuk waktu adzan atau waktu salat. Nah, jadi ini kriteria yang keempat, ya, kriteria yang keempat bahwasanya muadzin itu harus mengetahui waktu, ya, harus mengetahui waktu. Ini 4 ya kriteria muadzin. Yang pertama, ya, dia ya betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah di dalam adzannya, ya. Yang kedua, ya, dia adalah orang yang adil dan terpercaya. Yang ketiga, dia memiliki suara yang keras, dan yang keempat, dia ya memiliki atau dia mengetahui waktu salat. Nah, kemudian berikutnya sifat adzan, ya. Di sini ada beberapa sifat adzan. Ya. Sifat yang pertama itu jumlahnya 15. Ya. 15. Ya. Yaitu tarbi'u at-takbir, 4 kali takbir di awal. Ya, 4 kali takbir di awal. Ya. Kemudian wa tathniyatu baqiyatil alfaz. Kemudian lafaz-lafaz yang lain itu 2 kali. Ya, ma ada kalimat at-tauhid al-akhirah fa innaha munfaridah. Ya, kecuali lafaz yang terakhir yaitu lafaz la ilaha illallah. Itu hanya 1 kali. Ya. Jadi ya 4 kali di awal, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian semuanya setelah itu 2 kali semua. Ya, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Sudah berapa? 8. Hayya 'alas shalah 2 kali. Berapa? 10. Hayya 'alal falah 2 kali. Berapa? 12. Kemudian Allahu Akbar 2 kali. Sudah berapa? 14. Tambah la ilaha illallah 15. Ya, ini adzannya Bilal dan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi 15 lafaz. Ya, 15 lafaz. 4 kali di awal, kemudian yang lainnya 2 kali, kecuali kalimat la ilaha illallah di akhir itu cuma 1 kali. Berarti jumlahnya semuanya 15. Ya, semuanya 15. Ini sifat yang pertama. Inilah adzannya Bilal.
Nah, kemudian sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua yaitu jumlahnya 19 lafaz, ya. Biasanya ya tis'a asyarata jumlatan, ya. Jumlahnya 19. Jumlahnya 19. Iya. Kenapa bisa 19? Tadi berapa? 15. 15 tadi ditambah 4. Ditambah 4, yaitu pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 4 kali. Itulah yang disebut dengan istilah at-tarji'. At-tarji' di dalam adzan. Jadi begini caranya. Ya. Nah, supaya tidak heran nanti kalau pergi jalan-jalan, pergi umroh sehingga di daerah Maroko sana, daerah Turki dapat adzan, kenapa begini adzannya? Ya. Kenapa begini adzannya? Kalau kita di Indonesia atau pergi ke Mekah, ya ini adzannya Bilal yang selalu diperhatikan. Jadi begini adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dengan suara yang keras 4 kali. Setelah itu, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang lirih, yang kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan suara yang pelan begitu. Nah, setelah itu diulangi dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah, seperti biasa. Ya. 2 kali juga asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 4 kali, 2 kali dengan suara yang rendah, kemudian masing-masing 2 kali dengan suara yang keras. Inilah yang disebut dengan istilah at-tarji'. Ya, inilah disebut dengan istilah at-tarji', dan itulah adanya Abu Mahdurah. Ya, itulah adanya Abu Mahdurah dan Sa'ad Al-Qurafi, Al-Quradi. Di mana beliau? Di Mekah. Ya. Jadi di Madinah itu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, muadzinnya Nabi, 2 di Madinah, 2 juga di Mekah. Ya, 2 juga di Mekah. Nah, yaitu ya Sa'ad Al-Qurazi dan Abu Mahdurah. Ya. Ini sifat yang kedua dari sifat adzan. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita mempraktikkan adzan itu sesuai dengan yang berlaku dan dimaklumi di negeri kita. Ya. Jangan sampai mendengarkan, ya ini kan hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih, ya, tentang mengulangi yang disebut dengan tarji. Ya, tapi jangan sampai mendengarkan ini, langsung pulang sebentar di Bakolu, ya. Langsung adzan ada tarji, kaget semua orang, ya. Atau pulang ke di mana Abu Faiz, Parangbanua, langsung adzannya, ya, tarji, ya, 4 kali, ya, syahadatnya, datang semua orang dari rumah, dan apa ini aliran sesat ini? Ya, bukan aliran sesat, tapi karena manusia atau masyarakat banyak yang tidak mengetahui, ya, maka yang biasa saja yang kita dengar kita lakukan, ya. Jadi ini kita sampaikan, kita sebutkan bahwa ada adzan yang seperti itu, ya, ada adzan yang seperti itu. Bahkan nanti iqamahnya orang-orang di sana itu, saya pernah salat bersama dengan orang Turki, ya, ternyata iqamahnya seperti adzan, ya. Jadi iqamahnya mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iqamahnya mereka. Ya, adzannya itu tarji. Ya, itu tarji. Nah, jadi wallahu taala alam, itu adalah hal yang ada riwayatnya dari
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ya dua sifat dari apa namanya? Dari adzan. Ya, ada yang tarji yang jumlahnya berapa? 19, dan ada yang tidak tarji jumlahnya 15. Itulah yang umum yang kita dengarkan. Nah, kemudian yang berikutnya terakhir, at-taswibu fi adhanil fajr, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum di adzan subuh. As-salatu khairum minan naum di adzan subuh. Ya, terkait dengan as-salatu khairum minan naum di adzan subuh ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia diucapkan di adzan pertama atau diucapkan di adzan kedua? Ya. Tapi wallahu taala alam, ini pendapat perselisihan di kalangan para ulama, masing-masing punya dalil. Ya. Karena itu ya kalau kita ke Yaman, mereka ya mengucapkan as-salatu khairun ya minan naum itu di awal, ya di awal, ya di adzan pertama. Adzan kedua tidak ada. Tapi kalau kita ke Mekah, Madinah, itu nanti di adzan kedua baru as-salatu khairun minan naum. Jadi wallahu taala alam, yang seperti ini insyaallah tidak ada masalah. Ya, mau mengucapkan di adzan pertama atau mau mengucapkan di adzan kedua, itu juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ini ada keluasan disebutkan oleh para ulama kita. Walaupun memang ya secara zahir ya itu di adzan yang pertama. Ya, di adzan yang pertama, karena yang sholatu khairum minan naum itu untuk membangunkan orang-orang ya untuk salat. Nah, wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa kita kaji terkait dengan masalah adzan. Insyaallah taala ya masih ada sedikit tentang sunnah-sunnah adzan, seperti ya adzan dengan berdiri. Nah, itu sunnah. Ya, adzan dalam kondisi berdiri. Kalau muadzinnya sakit, ya boleh dia duduk. Ya, adzan dalam keadaan menghadap ke kiblat, itu juga sunnah. Ya, memasukkan jari ke telinga itu juga sunnah. Insyaallah akan dibahas di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita tutup dan mengambil bahasa Arab, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.